Halo Taurus, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang hal baik, rejeki, peruntungan, keberuntungan apa yang akan segera datang menyertai teman-teman Taurus. Kita mau lihat di sini. Seperti biasa, kartunya sudah aku shuffle dan ini adalah general reading, energi banyak orang, tidak bisa resonate, tidak bisa cocok buat semuanya. Sikapi dengan bijak, ambil saja pesan baiknya, aminkan hal baiknya, dan juga ini adalah fun reading, kemudian hanya prediksi, jadi nggak usah terlalu dibawa ke dalam hati, nggak usah dimasukkan dalam hati, terlalu dipikirin banget ya teman-teman Taurus. Kita enjoy aja di sini, kita happy, jadikan ini suatu semangat segala hal-hal yang baiknya. Oke, kita mau lihat yang pertama di sini, hal baik atau rezeki atau peruntungan apa yang akan segera menyertai teman-teman di sini. Kita mau lihat ada Seven of Water, lalu ada Nine of Fire, kemudian ada The Hermit, lalu ada Edge of Water. Dengan adanya Seven of Water, aku melihatnya Taurus, beberapa dari teman-teman Taurus itu kemarin-kemarin ini apa ya, hmm, sering menunda-nunda gitu ya. Jadi sebenarnya banyak kesempatan yang datang ke dalam diri kalian ya. Apakah itu peluang-peluang pekerjaan atau apakah itu merupakan kesempatan bertemu dengan seseorang yang baru. Tapi kamu tuh kayak males, kayak nunda-nunda, ya udahlah nanti aja deh. Kamu tuh terlalu menikmati zona nyaman kamu. Kamu males keluar dari zona nyaman kamu. Padahal sebenarnya banyak peluang baik yang bisa kamu kerjakan Taurus. Ya, kedepannya nanti aku melihatnya sih kalian akan mulai bergerak, akan mulai mau bergerak, tetapi ada kebingungan di dalam diri kalian karena banyak pilihan nih. Misalnya ya, contohnya kalian nih sebenarnya udah punya pekerjaan tetap nih misalnya, tetapi kalian pengen cari side job. Kemudian kalian mikir, aduh aku jadi affiliate, apa aku ngonten ya? Atau aku sambil bawa bisnis aja ya, bawa barang ke kantor biar orang-orang beli kayak gitu. Jadi kelamaan mikirnya gitu Taurus ya. Kamu sebaiknya untuk kedepannya ini kan hal baik ini akan datang kepada kamu dari sekarang sampai dengan 1 atau 2 bulan ke depan. Jadi mulai dari sekarang kamu sudah bisa memutuskan nih, jangan mikir terus ya, waktu nih jalan terus ya. Uh, Taurus, padahal sebenarnya banyak hal baik yang bisa kamu dapatkan dengan adanya berbagai ide, adanya berbagai peluang yang muncul di dalam diri kamu. Terus kemudian kalau untuk soal hubungan juga seperti itu. Taurus ini kan orang-orang yang menarik gitu ya, sehingga banyak yang naksir ibaratnya. Terus ketika ada seseorang yang lagi deketin kamu, yang paling serius misalnya, itu pun kamu juga ragu, bener nggak ya nih orang ya, lebih baik yang si A ini atau si B ya, atau si C ya, baik mana ya orangnya. Kamu nimbang terus, akhirnya seseorang yang datang ini kecapean nungguin kamu. Kok kayak nggak ada sinyal hijau ya dari Taurus ya, aku udah berusaha untuk deketin terus tapi kok dia adem-adem ayem aja gitu ya. Jadi Taurus sebenarnya semua itu adalah kembali ke diri kamu sendiri. Apakah kamu mau keluar dari zona nyaman kamu atau enggak? Ketika kamu mau keluar dari zona nyaman kamu, akan banyak hal baik yang mendatangi diri kamu gitu. Ya Taurus. Oke, kemudian di sini ada Nine of Wands. Di sini kamu sepertinya mampu mengatasi berbagai persoalan ya ke depannya itu. Bisa jadi kemarin atau saat ini kamu lagi banyak tantangan, banyak yang harus kamu selesaikan. Apakah itu masalah keuangan mungkin, ataukah itu masalah pekerjaan, masalah hubungan gitu ya. Berbagai masalah itu akan mampu kamu selesaikan. Kamu bisa keluar dari segala kesulitan-kesulitan tersebut. Aku melihatnya di sini kamu udah nggak males mikir nih ketika kesulitan ini datang, ketika masalah ini datang, ketika kamu harus memutuskan sesuatu. Aku melihatnya kamu mau bergerak nih karena kamu kayak udah
nggak bisa nih, aku nggak bisa begini-begini terus. Ada kesadaran di dalam diri kamu untuk menyelesaikan persoalan kamu ini, gitu ya. Kemudian kalau dari The Hermit, aku melihatnya bahwa kamu kedepannya bisa lebih sabar. Kamu mengatasi segala persoalan, menjalani kehidupan ini, itu kamu itu lebih sabar. Terus aku melihatnya juga kamu lebih banyak diem. Kamu merasa kayaknya diam itu emas deh gitu. Tapi kan bukan berarti terus nggak ngomong ya. Tapi kamu sekarang sudah mulai bisa memilih-milih kata, memilih-milih kalimat. Kalau dulu itu Taurus misalnya kayak lagi bercanda-bercanda, dia tuh bisa ceplas, ceplos, ceplas, ceplos. Dan kadang-kadang memang ada lucunya, bikin orang ketawa gitu ya. Tapi ada juga yang tersinggung karena kalimat kalian, kata-kata kalian, joke-joke kalian, lawakan kalian seperti itu ya. Jadi kedepannya aku melihat kamu lebih tenang, kamu lebih dewasa, kamu lebih menjaga diri, kamu lebih bijaksana, kamu benar-benar menjaga. Kalau memang aku nggak penting untuk ngomong, aku nggak akan ngomong. Kalau memang nggak penting aku memberikan pendapat, aku nggak akan memberikan pendapat kecuali dia minta. Seperti itu ya. Jadi orang akan mengesankan diri kamu itu bahwa sekarang si Taurus ini menarik diri deh gitu. Padahal sebenarnya enggak ya. Kamu cuman karena mau bersikap bijaksana aja. Cara kamu bersikap bijaksana seakan-akan jadi kayak menarik diri karena kamu udah nggak mau banyak komen lagi terhadap hal-hal tersebut. Jangan sampai itu menjadi suatu kesalahan gitu. Kamu mikirnya tuh gitu, kamu tuh semakin dewasa mau hidup damai saja. Jangan sampai kalimat kamu malah menyakiti orang, membuat orang jadi salah paham. Jadi kamu ke depannya itu kamu melangkah itu kayak lebih hati-hati gitu ya. Oke, kemudian dengan adanya Age of Cups di sini, kamu sepertinya akan meninggalkan sesuatu. Bisa jadi ada beberapa dari kalian akan pergi ke suatu tempat. Apakah itu untuk bekerja? Apakah itu untuk uh, studi? Apakah itu kamu mau traveling, mau healing ya? Ada yang akan kamu tinggalkan. Kamu akan meninggalkan zona nyaman kamu di sini. Bisa jadi beberapa Taurus akan memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik ya, entah keluar kota, keluar pulau, atau ke luar negeri. Begitu juga dengan studi, atau bisa juga di sini aku melihatnya Taurus, kamu akan meninggalkan suatu hubungan yang tanpa kepastian. Kamu sudah lelah dengan hubungan yang uh, on off on off on off gitu, kayak nih orang kamu harapkan tapi kok kayak eh, nggak ada gregetnya ya, nggak ada responnya ya, kok nggak kelihatan gitu bahwa dia itu punya semangat untuk sama-sama dengan Taurus kayak gitu ya. Jadi ada sesuatu keputusan besar yang kamu lakukan dan ini akan membawa kebaikan buat kamu. Kamu semakin dewasa, kamu semakin mandiri, dan ketika kamu meninggalkan hal ini, itu sudah kamu pikirkan baik-baik, kamu sudah pikirkan matang-matang ya. Karena di sini ada The Hermit, di mana kamu sudah pertimbangkan, ibaratnya tuh kalau orang tuh kayak udah semedi dulu gitu, kamu udah pikirkan semuanya, kamu sudah planning ketika kamu mau meninggalkan hal tersebut, dan ketika kamu meninggalkan ini, kamu akan mendapatkan kebaikan. Kalau misalnya kamu itu meninggalkan untuk mendapatkan suatu pekerjaan, maka itu yang akan kamu raih. Ketika kamu meninggalkan seseorang yang toksik atau meninggalkan seseorang yang tanpa kepastian, maka langkah kamu ke depannya juga kamu akan menemukan seseorang yang baru yang lebih baik lagi dari yang kemarin. Seperti itu ya. Atau misalnya kamu meninggalkan suatu lingkungan yang toksik, pertemanan yang aduh nih orang kerjanya ngutang mulu nih orang kerjanya ngerusuhin aku mulu nih. Nah, kamu menjauh tuh, kamu pergi, kamu menghindari orang ini sehingga kedepannya itu hidup kamu lebih tenang, lebih damai. Seperti itu yang aku rasakan ya. Oke, sekarang kita mau lihat lagi Taurus. Ada keberuntungan, ada kemudahan apa yang akan kamu dapatkan dilihat dari Oracle ya. Di sini ada marionette. Jadi kamu melepaskan diri dari suatu apa ya, ketergantungan gitu ya kalau aku lihat. Di sini ada reservation. Lalu di sini ada friendship. Oke.
Taurus, kalau aku lihat di sini melambangkan bahwa sekarang ini kamu memiliki kebebasan ya, memiliki kebebasan untuk menentukan diri kamu. Kamu sudah tidak lagi bergantung pada seseorang. Misalnya, kamu itu kayak mau melangkah itu kayak harus memikirkan orang lain dulu, "Aduh nanti gimana ya? Nanti kalau begini." Nah, kamu tuh udah nggak, kamu tuh udah mulai percaya diri. Kalau aku perginya misalnya kayak tadi kamu pengen pergi kerja ke luar kota gitu yang jauh ya, "Aduh nanti orang tua gimana ya?" Nah, itu kamu udah pikirkan, enggak, toh aku pergi untuk kebaikan mereka supaya orang tuaku tuh juga hidup lebih baik, misalnya kayak begitu ya. Aku akan serahkan dulu ini itu, urus semuanya baru aku akan pergi, misalnya kayak gitu. Jadi sepertinya aku melihatnya di sini tidak ada lagi yang bisa menahan langkah kamu gitu. Kamu itu lebih ringan dalam melangkah kalau aku lihat di sini ya, sehingga kamu bisa mengatasi persoalan-persoalan kamu itu lebih bebas, lebih mandiri. Karena kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya gitu. Jadi kamu tuh udah nggak terikat lagi akan sesuatu, kamu nggak takut lagi ya, contohnya kayak tadi ya, terikat dengan orang tua karena takut kalau kamu tinggalin nanti orang tua gimana ya. Kamu percaya kamu pergi untuk hal yang baik, maka kamu percaya orang tua akan dijaga oleh semesta, misalnya kayak gitu ya. Jadi kamu lebih yakin dan percaya. Kemudian di sini ada reservation ya, Taurus. Aku melihatnya kamu juga lebih hati-hati dalam melangkah. Kamu lebih hati-hati lagi dalam melangkah, kemudian kamu juga lebih sabar. Ini juga relate sama The Hermit ya. Aku melihatnya kamu juga lebih bijaksana, kamu mampu mengatasi berbagai kekhawatiran kamu ya, melepaskan segala eh, ketergantungan kamu ya. Jadi di sini kamu itu sudah tidak lagi takut gitu. Duh, nanti kalau aku begini orang lain ngomong apa ya? Itu kamu udah nggak pikirin itu. Aduh, nanti kalau aku melangkah gini nanti diomongin tetangga nih. Kamu udah nggak peduli gitu ya. Ibaratnya segala sesuatu ketika langkah kamu itu adalah baik, kamu tetap akan terus melangkah. Sepanjang yang apa kamu putuskan itu adalah benar, ya kamu akan terus melangkah. Kamu nggak peduli mau digosipin apa, mau digunjingkan apa, mau diomongin apa, ya udah terserah aja seperti itu. Ya, yang penting kamu bisa mencapai tujuan kamu. Yang penting di sini kamu juga melakukannya itu sudah kamu pikirkan baik-baik dengan bijaksana gitu. Apapun yang kamu putuskan itu kamu lebih bijaksana, aku melihatnya. Kedepannya itu kamu memiliki pemikiran yang lebih baik. Kemudian di sini juga melambangkan friendship, itu melambangkan persahabatan, pertemanan, seperti itu ya. Kamu juga di sini seperti tadi aku bilang, ketika kamu harus meninggalkan teman-teman yang toksik, ya udah kamu tinggalin, walaupun mungkin itu teman cukup dekat gitu ya, teman senong tongkrongan lah, teman apa, tapi kamu merasa udah nggak nyaman, ya udah, itu tidak baik buat kedepannya, buat pendewasaan diri aku, yaitu kamu tinggalin kayak gitu, Taurus. Dan di sini juga ada aku lihat bahwa kamu akan berhasil dalam kerja sama tim. Kalau misalnya saat ini kamu memulai suatu usaha, ketika kamu di sini ada pilihan, banyak pilihan yang akan kamu lakukan, apakah itu usaha kamu yang side job tadi, ataukah misalnya itu memang menjadi pekerjaan utama kamu, usaha kamu ya. Ketika kamu memutuskan itu untuk kerja tim bersama teman kamu dan kamu fokus mengerjakannya, maka kamu akan dapat mengerjakannya itu dengan baik dan tim kamu itu akan berjalan dengan solid gitu. Ya, pekerjaan kamu itu akan mencapai kesuksesan, akan mencapai keberhasilan ketika kamu komit sama teman-teman kamu ini gitu. Ya udah, kita sama-sama ya kerjain usaha ini, tapi kita fokus serius mengerjakannya, maka kamu akan berhasil. Ya, Taurus. Jadi jaga jaga hubungan kamu juga dengan teman-teman kamu, karena teman-teman kamu inilah ya yang akan mensupport kamu, yang akan mendukung kamu. Tetapi ketika teman-teman ini toksik, maka ya kamu akan meninggalkan mereka gitu. Ya. Oke, Taurus, berbagai hal baik ini akan bisa terjadi dalam kehidupan kamu. Kamu bisa menjadi lebih bijaksana, kamu bisa nggak tergantung lagi sama orang lain, terus kemudian kamu juga bisa lebih sabar, bisa hati-hati, kamu mampu meninggalkan sesuatu, meninggalkan zona nyaman kamu, dan kamu bisa menggapai cita-cita kamu ke
kesuksesan kamu dengan bekerja di tempat lain, apapun itu yang ingin kamu capai bisa berhasil seperti itu, apa yang harus kamu lakukan Taurus ya? Di sini ada acceptance, ada peace, kemudian di sini ada the house, lalu di sini ada the whip. Apa yang harus kamu lakukan? Acceptance, penerimaan. Kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri. Kamu harus bisa cintai dulu diri kamu sendiri, semangati dulu diri kamu sendiri. Kamu harus bisa bangkit atas keinginan kamu sendiri. Orang lain tuh hanya bisa, orang tua hanya bisa, ayo Taurus, bangun, katanya kamu mau gini, mau gitu, mau gini, iya, tapi nggak bangun. Misalnya gitu ya. Nah, acceptance ini adalah kamu harus bisa menerima diri kamu sendiri, memahami diri kamu sendiri, menerima keadaan yang ada, bahwa mau tidak mau kamu harus bangun untuk harus bangkit untuk membangun masa depan kamu sendiri gitu ya. Kamu harus mulai bisa memilih, jangan banyak pilihan. Dengan banyak pilihan itu seakan-akan kamu membenarkan diri kamu untuk terus bertahan di situ. Aduh, ntar dulu deh, belum kepikir nih mana yang paling bener ya, aduh belum terpikir nih. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan, waktu terus berjalan gitu-gitu aja, alasannya lagi mikir, masih mikir ya. Nggak ada yang dieksekusi, nggak ada yang diwujudkan. Jadi di sini kamu harus uh, bisa menerima kondisi yang ada, di mana kondisi yang ada itu bisa jadi tidak sesuai dengan hati kamu. Jadi kamu harus mulai bisa mendengarkan diri kamu sendiri, harus bisa memotivasi. Nah, kamu harus bisa memotivasi diri kamu sendiri. Aduh, maaf ya, Taurus kadang-kadang tuh suka lupa, ada di kepala, sulit diucapkan. Ya, kamu harus bisa memotivasi diri kamu sendiri, mensupport diri kamu sendiri, mendorong diri kamu sendiri untuk bangkit. Kemudian di sini ada peace, ada kedamaian. Kamu diminta untuk tenang di sini ya, Taurus, diminta memiliki hati yang damai ya, supaya di sini kan sebenarnya kamu sudah ada ya, supaya kamu bisa lebih bijaksana, supaya kamu tenang menghadapi segala sesuatunya. Kamu diminta untuk damai, berdamai dengan dirimu sendiri. Enggak usah mikirin semua hal, enggak semua hal bisa kamu selesaikan, enggak semua hal harus kamu pikirkan. Batasi apa yang memang mampu kamu kerjakan oleh diri kamu sendiri. Yang memang di luar jangkauan kamu, ya udah nggak usah dipikirin. Seperti itu. Misalnya kamu mikirin uh, apa ya, kakak kamu misalnya ya, kamu udah kasih tahu, tetapi kalau memang karakternya dia tidak mau berubah untuk yang kamu usulkan, terus kamu tuh kepikiran aja terus. Nah, itu kan udah di luar kemampuan kamu ya. Yang penting misalnya kamu sebagai adiknya, ya udah yang bisa kamu ingatkan ya. Tetapi ketika dia mau melakukan atau enggak, itu sudah di luar kemampuan kamu. Jadi kamu nggak usah terlalu pikirin. Supaya apa? Supaya hati kamu damai, supaya hati kamu tenang, supaya kamu bisa membuat batasan juga apa yang harus kamu pikirkan, apa yang harus kamu selesaikan. Ketika kamu mikirin orang lain, akhirnya kerjaan kamu sendiri yang keteter gitu ya. Jadi miliki kedamaian, ketenangan, terus kemudian kamu harus bisa mengatasi konflik dalam diri kamu sendiri, mengatasi konflik dengan orang lain, ciptakan kedamaian pokoknya ya, di antara satu dengan yang lainnya, dengan kehidupan kamu itu. Kamu harus bisa menciptakan kedamaian. Gak usah gampang marah, gak usah gampang dendam, gak usah mikirin balas dendam ya. Balas dendam terbaik adalah apa? Menjadi dirimu sendiri yang terbaik ya. Balas dendam nih, aku pengen pukulin tuh orang, gak akan malah menimbulkan masalah baru, gak akan menyelesaikan masalah ya. Tetapi jadi diri kamu yang lebih baik lagi. Kemudian di sini ada the house. Apa yang harus kamu lakukan? Di sini kamu diminta untuk memahami diri kamu sendiri, di mana kamu itu orang yang senang hidup nyaman. Ketika kamu senang hidup nyaman kan bukan berarti kamu terus ongkang-ongkang kaki terus, ibaratnya gitu kan Taurus. Tetap harus ada
effort yang kamu lakukan supaya kamu bisa hidup nyaman, supaya kamu bisa beli ini, kamu bisa beli itu, kamu bisa menyelesaikan masalah kamu, keinginan kamu terpenuhi, kamu pengen beli mobil, kamu bisa, kamu pengen beli rumah, kamu bisa, kamu pengen beli baju bagus, kamu bisa. Nah, kenyamanan ini itu yang harus kamu pikirkan, bahwa kenyamanan itu tidak ada yang gratis gitu ya. Harus ada effort, harus ada semangat, kamu harus bangun, kamu harus bangkit, kamu harus mau berusaha supaya kamu bisa hidup nyaman. Jangan pernah terus-terusan bergantung dengan orang-orang di rumah atau bergantung dengan seseorang seperti itu ya. Miliki pemikiran bahwa kita itu harus mandiri. Kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Gitu pesannya ya. Kemudian di sini dengan adanya the whip itu pecut ya Taurus, kamu harus dipecut ya supaya bangkit dari zona nyaman kamu, supaya kamu keluar dari zona nyaman kamu, supaya kamu mau belajar lagi apa yang perlu kamu atasi. Apakah memang kamu perlu untuk menambah pendidikan, menambah keterampilan, atau mungkin kamu harus belajar sesuatu hal sehingga kamu dapat mengatasi kebutuhan hidup kamu sendiri ya. Miliki kedisiplinan, terus kamu harus bisa mengontrol diri kamu sendiri sehingga kamu bisa lebih bijaksana lagi, karena kedepannya ini kamu ada kebijaksanaan, kamu akan bisa melangkah, kamu akan bisa memikirkan hal-hal yang baik, tetapi kamu harus bisa menerima diri kamu sendiri, dan kamu harus memecut diri kamu sendiri untuk bangkit, untuk mau bergerak, melakukan sesuatu, miliki effort yang kuat ya, supaya apa yang kamu kerjakan itu berhasil, itu pasti berhasil. Jangan terus-terusan berada di zona nyaman ya Taurus, karena ini aku melihatnya, merasakannya itu Taurus banyak terlena, walaupun memang kalau Taurus itu sebenarnya gini, kalau dia sudah mau kerja, dia akan kerja keras, akan kerja benar-benar. Tapi untuk memulainya itu yang sering kali itu Taurus tarsok, entar esok besok, entar besok, entar besok gitu. Entar besoknya jalan terus harinya. Ya Taurus, pecut diri kamu sendiri untuk bangkit, oke? Oke, sekarang kita mau lihat pesan kamu ke depan untuk hal baik ini apa. Di sini kamu dibilang bahwa uh, perasaan malu adalah frekuensi energi terendah yang ada. Jadi Taurus, kamu diminta untuk memiliki rasa malu ya. Balik lagi, sebenarnya ada nasihatnya di sini. Jangan bergantung pada orang lain, jangan bergantung dengan orang-orang yang ada di rumahmu. Kamu harus mandiri ya. Ketika kamu hidup dalam rasa malu, kamu hidup dalam kegelapan. Jadi kamu tuh harus punya rasa malu, tetapi juga hilangkan rasa malu. Misalnya gini, malu masa gue jadi sales sih, misalnya kayak gitu. Aku harus dari rumah ke rumah, harus dari toko ke toko nawarin ini, enggak lah. Gengsi kamu itu terlalu tinggi Taurus. Itu yang harus dirubah di sini ya. Nasihatnya tuh seperti itu. Jadi di sini kamu diminta untuk bersiap berdiri di bawah cahaya. Ketika kamu mau menyingkirkan rasa malu itu, maka kamu akan bersinar. Jadi kamu diminta bersiap untuk bisa menjadi cahaya ketika kamu mau keluar, ketika kamu mau bergerak. Terus di sini juga dikatakan ya, sembuhkan rasa malu, bawalah di bawah cahaya dan biarkan dia dilihat, didengar, dan disembuhkan. Kalau kamu misalnya kamu sekarang saat ini memiliki rasa malu untuk misalnya kamu mau buka uh, misalnya kamu mau membuka usaha, yang buka toko kecil-kecilan deh, kamu misalnya aduh malu dilihat orang, masa sih tokonya kecil-kecilan gini gitu. Padahal ketika kamu mau membuka itu, di sini dikatakan kamu itu sudah membawa cahaya buat orang lain untuk dilihat, untuk didengar. Dan ketika kamu melakukan hal itu, kamu disembuhkan oleh semesta dari rasa malu.
Bagaimana cara menyembuhkan? Bisa jadi setelah kamu jalani hal tersebut, kamu merasa, ih sebenarnya nggak apa-apa ya, ternyata orang-orang responnya bagus ya, ternyata aku bisa ya menjalankan ini, oh ternyata hasilnya bagus ya. Ini contoh ya teman-teman, ini hanya contoh. Misalnya seperti itu ya. Jadi di sini kamu diminta untuk bangkit, gantikan rasa malu dengan kepercayaan diri kamu ya. Kemudian kamu akan menjadi cahaya, kamu akan menjadi penerang bagi orang lain, kemudian jiwa kamu itu akan bangkit, terus kamu akan terbebas dari rasa malu tersebut. Ya, jadi gantikan rasa malu itu dengan realita yang ada bahwa di sini kamu harus mandiri. Ya, jadi kamu diminta untuk uh, mengakhiri rasa malu tersebut, untuk menyembuhkannya, dan kamu harus bangkit. Kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri dan kamu akan menjadi cahaya Taurus ya. Oke, itu saja yang aku punya, pesan baik, hal baik, keberuntungan yang akan datang kepada kamu, semoga bermanfaat. Terima kasih Taurus, kita ketemu lagi di readinganku selanjutnya. Sehat selalu buat kamu. Salam.